Welcome back to Halo Ni Hao, dan kali ini kita akan bahas 5 hal aneh hanya bisa ditemukan di Cina yang pasti buat kamu tercengang bersama aku Siska, orang Indo yang jago Mandarin. Di video kali ini kita akan bahas 5 hal hanya bisa ditemukan di Cina dan yang pasti tidak hanya bisa buat kamu tercengang, bahkan juga bingung ataupun geleng-geleng kepala. Tapi sebelum kita bahas, bagi kamu yang belum pernah nonton video seru kita lainnya, bisa cek di kiri atas ini. Jangan kasih 10 kado ke orang Cina. Jadi 5 hal yang benar-benar aneh dan hanya bisa ditemukan di Cina ini semuanya berdasarkan pengalaman aku hidup di Cina selama 17 tahun dan juga setelah membandingkan lebih dari 20 negara yang pernah aku kunjungi. Yang pertama yaitu celana anak berbolong di bokong atau dalam Mandarinnya kai tang ku. Nah, pasti kamu belum pernah lihat celana spesial ini karena biasanya hanya dapat ditemukan di Cina. Dan ini celana anak yang berbolong tepat sekali di bagian bokongnya. Dan dalam Mandarin disebut kai tang ku. Nah, kebiasaan pakai celana ini sebenarnya sudah turun-temurun dari generasi-generasi dan dapat ditemukan di banyak sekali kota besar seperti kota Beijing, Shanghai, ataupun Guangzhou. Dan biasanya dipakai dari anak bayi sampai sekitar usia 1,5 atau 2 tahun. Jadi jangan sampai bingung kalau misalnya kamu di Cina, bisa aja lihat misalnya fenomena di jalan, shopping mall, ataupun sampai stasiun bus ataupun kereta api, kamu melihat anak-anak dengan celana berbolong ini. Dan apalagi belahan bolong ini cukup besar sampai kamu bisa ngeliat bagian bokongnya ataupun bagian kemaluannya. Jadi agak sedikit berbeda dengan negara-negara lain yang biasanya pakai celana secara utuh dan juga pampers. Kadang-kadang walaupun ada juga mereka anak kecil yang pakai pampers, tapi tetap aja pakai celana bolong ini, jadi bisa kelihatan banget kalau mereka pampersnya itu nongol di bagian bokongnya. Selain di musim panas, mereka juga pakai celana ini kai tang ku di musim dingin. Yang kamu bayangin aja suhu temperaturnya bisa mendekati 0 derajat ataupun minus bahkan. Jadi kalau aku sendiri sih bakal kegigilan ya. Nah, tapi anak kecil ini mereka itu walaupun atasannya ataupun bawahannya pakai tebal, bagian bokongnya tetap aja berlobang. Yang pasti yang aku heranin, mereka sih kelihatannya nggak kedinginan sama sekali. Aneh kan? Celana bolong ini bertujuan untuk mempermudah anak kecil ataupun balita untuk buang air besar ataupun kecil dimanapun ataupun kapanpun tanpa harus ribet buka celana. Jadi intinya sebenarnya sih mempermudah sekali orang tua dalam merawat anak kecil dan juga bisa mengatasi kulit bokong yang lembab ataupun memerah. Tapi terkadang jadi bisa lihat fenomena di mana balita ataupun anak kecil tiba-tiba buang air di tempat umum sembarangan. Nah, mungkin kalau di Indonesia cukup umum kalau lihat anak kecil kencing di pohon ya. Tapi kalau di Cina kadang-kadang kamu bisa lihat anak kecil itu buang air di tong sampah di shopping mall. Bayangin kan, aneh banget. Jadi makanya ini lebih dianggap masalah bagi orang asing ataupun aneh karena dianggap jorok ataupun tidak patut dilakukan di tempat umum. Jadi kamu pas lagi di Cina jangan heran kalau ketemu anak kecil berlari ke sana kemari dan pakai celana yang berbolong. Yang kedua, orang Cina makan segala sesuatu yang bergerak. Ada satu ungkapan yang terkenal di Cina yaitu 中国人吃任何东西，只要它有4条腿，除了桌子，所有有2个翅膀的东西，除了飞机, yang artinya orang Cina makan semua yang berkaki 4 kecuali meja dan juga yang mempunyai sayap kecuali pesawat. Jadi intinya orang Cina makan semua makanan yang di dalam air, di atas daratan ataupun yang terbang di langit. Nah, aku penasaran daging hewan apa sih yang paling aneh yang pernah kamu makan? Nah, aku mungkin nanya dulu nih sama kamu. Pernah makan apa nih yang aneh? Rusa. Rusa. Ada lagi? Kelinci. Kelinci kan cute banget. Iya, di Bandung itu. Oh, oke. Nah, kalau aku sendiri daging yang paling aneh yang pernah aku makan itu adalah daging kuda. Dan waktu itu aku dikasih sama roommate aku orang Finland dan aku baru tahu itu daging kuda. Nah,
Di beberapa kota Cina seperti kota Fuzhou di provinsi Fujian, mereka menjual satwa liar yaitu buaya yang masih hidup dan dipajang di supermarket ataupun di pasar. Heboh nggak sih kalau ngeliat buaya dipajang seperti itu? Kalau aku sih histeris banget, mungkin bakal lari kabur ya. Nah, kamu sendiri penasaran nggak sih pengen coba rasanya seperti apa? Dan gak usah diragukan lagi, harga buaya ini mahal banget. Seekor itu bisa sekitar 4-5 juta. Bayangin, kamu mau beli nggak sih? Kalau aku sih enggak ya. Nah, sebenarnya di Cina ada undang-undang perlindungan untuk satwa liar termasuk buaya. Cuma daging buaya ini dapat diperjualbelikan selama itu adalah hasil penangkaran dan tidak ditangkap secara liar. Selain hewan buaya, di Cina orang juga makan hewan yang lucu dan gemesin seperti anjing dan juga kucing. Nah, di satu kota khusus ini namanya kota Yulin di provinsi Guangxi, mereka itu makan daging anjing dan juga kucing. Sampai ada perayaan festival daging anjing yang disebut Yulin Gouroujie. Nah, ini biasa diadakan pada tanggal 21 Juni dan biasanya diadakan selama 3 hari berturut-turut untuk mendatangkan turis dari domestik seluruh Cina. Nah, kalau kamu ingin tahu lebih jelas mengenai festival Yulin ini, kamu bisa cek di Google ataupun YouTube, tapi siap-siap bersedih ya. Nah, bagi aku sendiri yang sudah lama di Cina, aku sendiri anggap hal ini sangat aneh dan masih susah diterima. Berikut masih soal makanan, tapi sebelum aku sebutin namanya, aku mau tanya dulu, makanan paling aneh apa sih yang pernah kamu makan? Mungkin bisa dibantu? Ayo. Ular. Ada yang lebih aneh lagi nggak yang pernah kamu coba? Ular sih sudah. Oke, ternyata masih ada yang lebih aneh yaitu telur rebus dalam air kencing. Ih, jijik gak sih? Yang pastinya nggak kepikiran dong ada makanan yang ekstrim seperti ini. Nah, makanan ini berasal dari kota Tongyang, provinsi Zhejiang. Yang pasti makanan ini merupakan ciri khas tempat sana dan juga sangat populer sekali. Telur rebus ini dimasak seharian dalam air kencing anak laki-laki yang masih virgin atau belum balik dalam bahasa Indonesianya. Dan idealnya pakai air kencing anak laki-laki di usia bawah 5 tahun atau paling tidak di bawah 10 tahun. Nah, makanya telur ini disebut virgin boy egg atau tongzi niao zhu jidan atau disingkat dengan nama tongzi dan. Nah, makanan ini adalah warisan budaya leluhur dan dipercaya bergizi dan bisa meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh. Penasaran dong gimana dapetin air kencingnya? Jadi air kencing ini biasa dikumpulkan dari sekolah-sekolah setempat yang biasanya ada ember ditempatkan di luar ruang kelas. Jadi anak kecil tinggal kencing di ember itu. Nah, biasanya telur ini hanya ada di musim semi di kota Tongyang dan yang pasti satu kota jadi bau pesing karena pada rame-rame buat telur rebus ini. Tapi bagi orang setempat telur ini nikmat dan gurih. Coba kamu bayangin aja ya, soalnya kan telur ini direbus seharian dengan air kencing yang pasti luar dalam jadi asin. Jika kamu punya nyali untuk coba kuliner aneh ini, kunjungi kota Tongyang di musim semi dan wajib banget kamu coba. Kalau aku ditanya, aku jawabannya ogah. Tapi misalnya kalau channel ini bisa sampai hit 100.000 subscriber, kita langsung ke Cina dan coba telur rebus dalam air kencing ini. Yeay, jangan kesampaian ya. Yang keempat, angsa pun jadi polisi. Nah, kita sudah terbiasa untuk dengar biasanya anjing polisi yang digunakan oleh polisi untuk menangkap penjahat ataupun mencari narkotika. Tapi nggak pernah kebayangkan angsa jadi polisi. Di wilayah otonomi Xinjiang, kepolisian sana tidak menggunakan anjing tapi malah menggunakan angsa sebagai polisi untuk menjatuhkan penjahat ataupun melindungi properti. Nah, angsa polisi dalam Mandarinnya Jingwei. Walaupun kedengarannya cukup konyol, angsa itu dianggap lebih galak dan juga agresif daripada anjing. Selain itu, ditambah lagi dengan
pendengarannya yang sangat baik. Jadi ketika ada orang masuk ke dalam rumah, sekecil apapun suaranya, angsa bisa langsung bereaksi. Dan pada siang hari, angsa juga punya penglihatan yang sangat baik. Siapapun yang masuk ke dalam wilayahnya, angsa bisa langsung bereaksi, misalnya terbang ataupun mengejar ke arah orang itu untuk mengusir dari wilayahnya. Maka dari itu, angsa dianggap sebagai hewan yang lebih pemberani daripada anjing dan dijadikan polisi di wilayah otonomi Xinjiang. Yang kelima, kebijakan keluarga berencana atau KB satu anak selama 4 dekade. Jika di Indonesia ada istilah banyak anak banyak rezeki, hal ini tidak berlaku di Cina. Di Cina ada kebijakan satu anak atau dalam Mandarinnya Yihai Zhengce yang telah dihapus pada tahun 2016. Kebijakan satu anak di Cina ini adalah kebijakan kontrol populasi yang paling terkenal yang pernah diberlakukan di dunia. Nah, penasaran dong apa sih yang aneh dengan kebijakan ini? Dari sudut pandang orang Cina, mereka berasa aneh ataupun takjub ketika tahu orang asing punya saudara lebih dari 1 atau 2 orang. Jadi seperti Indonesia, kita kan lumayan banyak ya di keluarga itu punya lebih dari 1 atau 2 saudara. Dan kita sendiri sebagai orang asing ketika ngobrol sama orang Cina, kok jawaban mereka hanya anak tunggal dan tidak punya saudara kandung. Nah ini karena kita nggak tahu dengan kebijakan KB ini. Dan biasanya pertanyaan ini tidak pernah ditanyakan sesama orang Cina sendiri karena by default mereka sudah beranggapan semua orang adalah anak tunggal. Sedikit background aja, kebijakan ini berawal dari tahun 1979 dari pemerintahan Deng Xiaoping yang bertujuan untuk mengurangi populasi di Cina. Jadi kebijakan ini pun juga bertentangan sekali dengan pemerintahan sebelumnya yang mengencourage untuk melahirkan anak sebanyak-banyaknya. Intinya dari tahun 1979 satu keluarga itu hanya diizinkan punya 1 anak saja. Jadi tidak aneh melihat wanita di Cina melakukan aborsi terhadap janin mereka sehubungan dengan kebijakan ini karena mereka takut dikenakan denda yang jumlahnya sangat besar dan juga tidak mendapatkan fasilitas yang sepantasnya dari negara. Kebijakan satu anak ini resmi dicabut pada tahun 2016 dan digantikan dengan kebijakan baru yaitu kebijakan 2 anak atau dalam Mandarinnya Erhai Zhengce. Tapi berhubung kebijakan yang sebelumnya sudah berlangsung selama 40 tahun lamanya, orang Cina tetap memilih untuk memiliki 1 anak saja, bahkan tidak punya anak. Nah, jadi jangan heran kalau kenalan kamu atau teman kamu dari Cina biasanya anak tunggal. Ternyata banyak hal yang menarik dan juga aneh mengenai negeri tirai bambu. Semoga dengan sharing hari ini pengetahuan kamu terhadap Cina semakin banyak dan juga bisa update lebih banyak lagi mengenai hal terbaru dari Cina. Dan untuk konten berikutnya kita akan bahas cara belajar Mandarin untuk pemula. Bagi kamu yang penasaran dengan video berikutnya, jangan lupa untuk subscribe dan hit the bell agar kamu dapat video terbaru dari Halo Ni Hao setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam. Dan apabila video ini bermanfaat buat kamu, tolong di like dan juga di share ke teman-teman. Dan bisa juga komen di bawah ini untuk share ide ataupun topik yang ingin kamu explore di Halo Ni Hao. Kalau gitu kita sampai jumpa dan 下次见!